Diceritakan, sebuah virus yang tidak diketahui telah membunuh sebagian besar penduduk planet ini. Ditampilkan, seorang pria terbangun di kuburan besar berisi ribuan mayat, yang tidak dapat Anda tinggalkan, bahkan jika Anda selamat. Lihat saja matanya dalam-dalam, Anda tidak dapat langsung tahu apakah dia hidup atau mati. Namun, pria itu tiba-tiba berkedip, dan seluruh tubuh, otot, dan uratnya mulai berderak dan seperti zombie atau pecandu yang sedang putus obat. Begitu terbangun, dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di lubang dalam yang dipenuhi mayat-mayat yang membusuk. Dia melihat siluet seorang wanita di suatu tempat di atas dan meminta bantuannya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, wanita itu melemparkan seutas tali kepadanya dan melarikan diri. Namun, sebelum keluar dari sana, karakter kita menemukan pistol di dalam lubang. Setelah berjalan melewati semak-semak hutan hujan tengah malam, pria itu menemukan sebuah kabin. Dia mengisi pistolnya dan masuk ke dalam, di mana sekelompok orang sudah berdiskusi apakah akan membantu pria di dalam lubang itu. Orang-orang memperhatikannya, dan kekacauan pun terjadi. Mereka saling menodongkan laras senjata, saling menyalahkan atas kematian semua orang itu, dan tidak tahu di rumah siapa mereka sekarang berada. Tokoh kita mencoba menjelaskan bahwa dia terbangun di tengah tumpukan mayat, tidak mengingat apapun, dan wanita Asia itu membantunya keluar dari sana. Orang lain mulai mencela wanita itu karena telah menolongnya, karena mereka bahkan tidak tahu siapa dia. Namun, dia juga tidak tahu siapa mereka. Tiba-tiba, seorang pria yang tergeletak di lantai mulai berteriak keras, sementara tubuhnya berderak dan berputar dengan cara yang tidak asing. Seorang pirang yang menarik mencoba menolongnya, sementara yang lain memperhatikan dengan kaget. Tokoh kita bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini dan apa yang salah dengan pria itu. Namun, pria itu menjawab bahwa dia tidak mengingat apapun. Si pirang menambahkan bahwa tidak seorang pun dari mereka yang mengingat apapun. Mereka menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak ada komputer, tidak ada telepon pintar, jadi mereka tidak dapat menghubungi dunia luar. Namun, mereka memiliki semacam lencana plastik. Setidaknya mereka dapat mengetahui nama mereka. Si pirang mengatakan namanya Sharon, seorang pria menyebut dirinya Michael, dan yang kedua, yang membawa senapan, bernama Lucas, yang telah terbangun adalah Nathan. Namun, baik wanita Asia maupun karakter kita tidak memiliki dokumen tersebut. Selain itu, wanita itu hanya diam dan terus-menerus menggambar beberapa hieroglif. Karakter kita mencoba memahami apa yang ditulisnya dan mengapa dia menyelamatkannya, tetapi yang lain menjelaskan kepadanya bahwa wanita itu bisu. Dia mendengar semuanya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Selain itu, dia tidak mengerti bahasa Inggris. Tetapi dia jelas tahu lebih banyak daripada siapapun karena dia bangun sebelum orang lain. Kelompok itu memutuskan untuk menggeledah rumah dan mencoba mencari tahu semuanya. Karakter tersebut kemudian bersama Nathan, mereka melihat-lihat gudang dan melihat kalender dengan tanda di lemari es, di mana tanggalnya, 18 April, dilingkari dengan warna merah. Menurut kalender, hari ini tanggal 16, berarti sesuatu akan terjadi lusa. Pada saat ini, Lucas dan wanita Asia itu mencoba menyelidiki hematoma serupa dari jarum yang mereka berdua miliki di pembuluh darah mereka. Sementara itu, Michael menemukan lemari dengan gudang senjata dan amunisi. Para tokoh memutuskan untuk mempersenjatai diri dan bersiap menghadapi apapun untuk berjaga-jaga. Sharon mengajak tokoh kita ke kamar mandi, di mana ia menyarankannya untuk menyegarkan diri. Setelah dibiarkan sendiri, tokoh itu mendapat kilas balik aneh untuk pertama kalinya. Saat mandi, ia mencoba mengingat siapa dirinya, siapa namanya, dan apa yang seharusnya terjadi pada tanggal 18, tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba seseorang berteriak bahwa wanita Asia itu telah melarikan diri ke hutan. Michael dan Nathan ditugaskan untuk menjaga rumah. Mereka mempelajari perpustakaan, dan tiba-tiba Nathan menyadari bahwa ia menguasai bahasa Latin dan memahami berbagai definisi medis. Dan Michael mengetahui bahwa tangan dan tubuhnya mengingat banyak hal. Misalnya, cara mengisi senjata dengan cepat. Anggota kelompok lainnya bergerak melalui hutan, dan tokoh kita mengingat bagaimana ia membawa mayat dengan tato kalajengking. Mereka tiba-tiba menemukan mayat seorang pria, diikat di pohon dengan tali berduri. Mereka melihat sekeliling dan menyadari bahwa itu bukan satu-satunya mayat di sana. Kelompok itu kemudian mendengar seorang wanita berteriak dan berjalan ke arahnya. Mereka menemukan sebuah kabin kecil dan masuk ke dalam, di mana mereka melihat wanita Asia itu memberi makan seorang wanita yang diikat seperti binatang. Wanita itu marah dan mencoba menyerang tokoh kita, berteriak bahwa ia telah memanfaatkan putrinya. Tokoh itu terpaksa memukulnya dengan popor senapan. Mereka juga melihat kamera CCTV, yang berarti pasti ada titik kendali. Keesokan paginya, kelompok itu berniat pergi ke hutan lagi. Michael dan wanita Asia itu tetap berjaga. Tiba-tiba, teriakan memilukan seorang pria muncul dari hutan. Dia menemukan pria itu di sebuah rawa, diikat dengan tali berduri. Michael mencoba menolongnya, tetapi pria itu tiba-tiba mencekiknya dengan tali dan menusukkan tongkat kayu tajam ke lehernya. Sementara itu, anggota kelompok lainnya menabrak tumpukan besar cabang pohon. Di antaranya mereka menemukan dua mobil yang masih berfungsi. Lucas menemukan foto di dalam mobil, yang memperlihatkan semuanya, kecuali karakter kita. Tiba-tiba,
Wanita Asia itu muncul dan mengatakan bahwa Michael sangat membutuhkan pertolongan. Kelompok itu berlari ke lokasi kejadian, mencoba memberinya pertolongan pertama, tetapi Michael tersedak darahnya sendiri dan meninggal. Mereka memutuskan untuk memeriksa medan dan berpisah. Tokoh utama dan Sharon tiba di sebuah bangunan terbengkalai, dan angka 18 juga tertulis di pagarnya. Mereka mencari di wilayah itu, dan Sharon melihat seorang anak laki-laki berlari lewat. Mereka mengejarnya, tetapi dia mengunci diri di suatu tempat penyimpanan. Mereka melihat anak laki-laki itu melalui celah dan mencoba mencari tahu apa yang diketahuinya. Anak laki-laki itu berteriak agar Jonah pergi karena mereka akan tiba besok. Tokoh itu akhirnya mengetahui namanya dan terkejut dengan pengetahuan anak itu. Anak laki-laki itu melepaskan anjing Rottweiler ke arah mereka. Jonah marah dan mencoba mendobrak kunci dengan senapan, tetapi dia tidak berhasil. Sementara itu, Nathan memperhatikan bahwa Lukas merasa sakit. Dia mengalami sakit kepala hebat dan kilas balik aneh, menunjukkan kepadanya bahwa dia mengenal wanita Asia itu. Dia memegang erat tangan wanita itu dengan panik, tetapi Nathan menenangkannya. Mereka menyuruh Lukas untuk beristirahat setelah ini, dan wanita itu memutuskan untuk menunjukkan kepada pria itu kabin dengan seorang wanita yang diikat. Sesampainya di sana, mereka melihat bahwa wanita itu telah melarikan diri, dan mereka mencarinya. Mereka bertemu dengan beberapa barak di hutan tempat Nathan menemukan kacamata. Dia mencobanya dan menyadari bahwa ini miliknya. Nathan juga teringat kembali saat ia berpartisipasi dalam eksperimen terhadap manusia, dan wanita itu kembali ke rumah tempat ia melihat Lukas lagi. Dia mulai mengikutinya, terus-menerus mengulang bahwa dia mengingatnya. Namun wanita Asia itu mengunci diri di loteng untuk menghindarinya. Dalam pencarian wanita itu, Lukas menemukan pintu masuk ruang bawah tanah, di mana dia menemukan berbagai botol medis, piring berisi otak manusia, dan titik kontrol untuk mengamati sel. Jeruji semua sel dibuka. Sementara itu, Nathan terus mencari di barak. Di salah satu sel dia mendengar teriakan seorang wanita. Dia membuka pintu dan melihat wanita dari kabin itu dengan putrinya yang sudah meninggal di pelukannya. Wanita itu menyebut Nathan pembunuh dan mencoba menyerangnya, tetapi dia menutup jeruji tepat waktu. Nathan meninggalkan barak dan melihat beberapa orang aneh mendekatinya dari mana-mana. Mereka semua berteriak dan memegangi kepala mereka. Di ruang bawah tanah rumah, Lukas menemukan kamera video dan menonton rekaman video. Jonah ada di sana, mengatakan bahwa ini adalah hari ke-96 dari beberapa penelitian, dan salah satu subjek akhirnya mendapat reaksi positif terhadap suntikan mereka, jadi mereka berada di jalur yang benar. Meskipun demikian, ternyata ada efek sampingnya, yaitu kehilangan ingatan. Menurutnya, subjek kehilangan kesadaran dan hampir mati di awal, tetapi kemudian sadar kembali dan tidak mengingat apapun. Lukas dan wanita Asia itu termasuk di antara subjek dalam video tersebut. Sementara itu, Jonah dan Sharon kembali ke rumah tempat Lukas, bersenjata penuh amarah, menunggu mereka. Ia mengarahkan senapan ke Jonah dan berteriak bahwa semua ini salahnya karena ia melakukan percobaan pada mereka. Ada rekaman video yang membuktikan hal itu. Sharon menuntut penjelasan dari Jonah, tetapi ia menjawab bahwa ia masih tidak mengingat apapun. Lukas kemudian membiarkan Sharon menonton rekaman itu, dan dengan air mata di matanya, ia memihaknya. Jonah mencoba membenarkan dirinya sendiri, tetapi Lukas memukulnya hingga pingsan dengan popor senapan. Setelah terbangun, John menemukan bahwa Lukas menyeretnya ke lubang itu bersama mayat-mayat dan membuangnya di sana. Dia menerobos mayat-mayat dan melihat gadis bertato kalajengking. Lukas terangsang dan bergegas masuk ke rumah bersama Sharon dan gadis bisu itu dan meminta kunci mobil. Para gadis itu mengerti bahwa Lukas sedang tidak waras. Sharon memintanya untuk duduk dan bersantai, tetapi Lukas mulai bersikap tidak pantas. Ia mendorong Sharon dan mengejar gadis bisu itu di sekitar rumah. Setelah menangkapnya, Lukas dengan agresif mencoba memperkaosnya. Sharon tiba di sana tepat waktu untuk membantu dan menakut-nakuti Lukas dengan tembakan. Dia melompat keluar jendela dan berlari ke hutan. Sementara itu, Jonah mengalami kesulitan di dalam lubang bersama mayat-mayat. Dia kesulitan bernapas, tetapi wanita Asia itu muncul lagi dan melemparkan tali kepadanya. Jonah keluar dan meminta wanita itu untuk kembali ke rumah dan menjaga jarak darinya. Dia sendiri akan mencari anak laki-laki yang seharusnya tahu setidaknya sesuatu. Setelah kembali ke gedung itu, Jonah menemukan sesuatu seperti rumah sakit lapangan. Dia menemukan peta daerah dengan rute yang dijelaskan. Jonah kembali melihat kilas balik saat ia meminta seseorang untuk mengangkut kontainer karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. John mendengar suara dan bertemu dengan dua orang yang terinfeksi. Ia menjatuhkan kunci mobil, tetapi wanita gila itu mengambilnya, menelannya, dan mencoba menyerangnya. Jonah terpaksa menghabisinya. Diperlihatkan, ia mengemudikan mobil sementara yang lainnya, berlumuran darah, tergantung di saklar pengapian. Jonah bertemu dengan beberapa orang di jalan. Anak laki-laki itu ada di antara mereka. Ibunya yang terinfeksi diikat di dalam mobil, sedangkan nenek anak laki-laki itu mengarahkan senapan ke John dan memintanya untuk tidak mengganggu mereka dengan suntikan lagi. Ia mencoba mencari tahu apa yang telah dilakukannya, tetapi mereka pergi begitu saja. John melihat kontainer yang sama dengan botol-botol di sebelah mobil yang ditinggalkan. Kilas balik kembali muncul padanya. Ia ingat penciptaan virus yang membunuh otak manusia.
Sedangkan vaksin penyelamat nyawa ada di dalam botol-botol itu, yang ditujukan untuk kebutuhan tentara. Ia menemukan mayat pengemudi di dalam mobil dengan ID bernama Jonah Cook. Selain itu, ia menemukan foto bahagia dirinya dan Sharon. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul dan menabrak mobilnya. Lucas berada di belakang kemudi, dan ia merasa sangat sakit. Jonah mencoba menolongnya dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Justru sebaliknya, ia mencoba menolong. Jonah bermaksud menyuntik Lucas dengan vaksin, tetapi Lucas menyerangnya dan mencoba mencekiknya. Jonah memukulnya dengan batu, dan ia pun sedikit tenang. Jonah meminta untuk memegangnya, tetapi Lucas berkata bahwa ada neraka di dalam kepalanya. Tepat sebelum kematiannya, ia melihat kilas balik saat ia mengucapkan terima kasih kepada Jonah bersama karakter lainnya, minum untuk menyelamatkan nyawa mereka, dan kembalinya ingatan, tetapi perayaan mereka terganggu oleh seorang wanita yang terinfeksi yang melompat keluar dari sel, jadi tidak semua orang terselamatkan. Sementara itu, Nathan sadar kembali, mengingat semua yang telah terjadi, dan bergegas mencari Jonah. Ia berlari ke rumah tempat Sharon berada, dan mereka melawan orang-orang yang terinfeksi yang menyerang rumah dari luar. Jonah bergegas menyelamatkan mereka dan saat di jalan, ia mengalami kilas balik terakhir tentang momen ketika semuanya menjadi tidak terkendali. Jonah meminta semua orang untuk berkumpul di rumah dan menyuntikkan vaksin kepada diri mereka sendiri. Tetapi seorang pria yang terinfeksi berhasil menyusulnya dan secara tidak sengaja mendorongnya ke dalam lubang bersama mayat-mayat. Fajar tanggal 18 pun tiba. Nathan dan Sharon terus melawan orang-orang yang terinfeksi, dan Jonah berlari untuk membantu mereka. Suara helikopter terdengar dari kejauhan, dan orang-orang yang terinfeksi terlihat mati satu persatu. Nathan tiba-tiba teringat bahwa operasi penyelamatan seharusnya tiba pada tanggal 18. Ia mencoba memberitahu pasukan militer bahwa mereka masih hidup, meminta mereka untuk tidak menembak. Tetapi kelompok bersenjata tersebut mendapat perintah untuk tidak meninggalkan korban selamat, jadi mereka menghabisi Nathan. Jonah dan Sharon merasa ngeri, dan mencoba bersembunyi. Gadis bisu itu berhasil bersembunyi di hutan. Sharon merasa tidak nyaman saat dalam perjalanan dan menyadari bahwa dia ditusuk dengan pisau oleh wanita yang terinfeksi dari kabin. Jonah membawa Sharon ke lubang berisi mayat-mayat. Mereka jatuh di sana, mencoba bersembunyi dari militer dan menyuntikkan vaksin lagi ke diri mereka sendiri. Sharon memberinya catatan untuk membantunya mengingat semuanya. Militer muncul dan melemparkan mayat-mayat baru ke dalam lubang, tanpa memperhatikan para penyintas. Jonah sadar kembali beberapa saat kemudian, tidak mengingat apapun lagi, sedangkan catatan itu hilang di antara mayat-mayat. Dia membebaskan dirinya dari tubuh Sharon, menemukan pistol di saku dan mencoba keluar dari sana. Dia diselamatkan sekali lagi oleh wanita Asia yang tidak disebutkan namanya. Kita kemudian dapat mendengar suara Sharon di luar layar, sedang membacakan catatan itu. Dijelaskan bahwa mereka rupanya adalah dokter yang sedang memerangi epidemi yang mematikan. Gadis bisu itu adalah kunci penyembuhan, karena dia memiliki kekebalan alami terhadap virus. Karena itu penting untuk menyelamatkannya dan juga seluruh umat manusia. Pada adegan terakhir film, diperlihatkan Jonah dan gadis bisu itu mendekati tepi tambang besar yang dipenuhi ribuan mayat. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton.